Hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan. Para sahabat, para tabi'in, Rasulullah, dan para salafus saleh bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita pun sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih gembira, harus lebih semangat, harus mengisi hari-hari Ramadan agar tidak berlalu dengan sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qad ja'akum Ramadan syarun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam di 10 akhir bulan Ramadan, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada bulan Ramadan juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli yaum, setiap hari ada yang dinamakan dengan itkun minan nar, pembebasan dari panasnya api neraka. Maka agar Ramadan bermanfaat, agar Ramadan tidak sia-sia, isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan watisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Man qama Ramadana imanan watisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, la riya'an wala sum'ah wala ujuban, kata ulama. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ingin masyhur dikenal, dan tidak ada ujub bangga diri, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah Ramadan Masya Allah kan diampuni dosanya. Pertama, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita belajar khusyuk, bisa belajar dekat kepada Allah. Mungkin 11 bulan di luar Ramadan kita lalai, kita tidak khusyuk, kita menyia-nyiakan waktu sholat, kita ingin tergesa-gesa. Setidaknya di bulan Ramadan kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi seorang hamba dan tidak bisa mengikuti lagi Ramadan yang akan datang. Maka manfaatkan isi bulan Ramadan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Salat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Sesibuk apapun kita dengan dunia kita, dengan karir kita, dengan urusan kita, dengan bisnis kita, dengan uang kita, di bulan Ramadan sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, orang-orang yang gemar, rajin membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi gemar membaca Al-Qurannya. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertadarus dengan Jibril di bulan Ramadan. Yang ketiga, bersedekah.
Ketika Allah memberikan kelapangan kita rezeki, jangan kikir, jangan bakhil dengan rezeki kita, jangan pelit. Di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedermawan-dermawannya manusia dan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cepat daripada hembusan angin yang berhembus. Artinya di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kelapangan rezeki, mereka berlomba-lomba mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena tahu betul keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yang terakhir kita singkat, berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya, mereka adalah ahlul istighfar, ahlu tobat. Mereka orang yang banyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah dan para sahabat, ada 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lisannya tidak pernah berhenti dari memohon ampun kepada Allah. Rasulullah tidak pernah berhenti dari minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah Sayyidul Istighfar yang dibaca di pagi dan di sore hari. Di pagi dan di sore hari. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan Sayyidul Istighfar. Wahai Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakanku. Aku hambamu ya Allah. Aku berada keterikatan dengan janjimu ya Allah. Ya Allah, aku akui dosaku terlalu banyak. Aku akui nikmatmu tidak terhingga ya Allah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan dosa dan kemaksiatanku, dari kejelekan perjalanan hidupku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada mengampuni dosa kecuali Engkau yang mengampuni dosa ya Allah. Rasulullah, para sahabat sangat gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya kita lebih banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dosa, kelalaian, kesalahan lebih banyak pada diri kita daripada para ulama, para tabi'in wa tabi'in. Jadi kita lebih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semuanya sehingga bisa menikmati indahnya Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.